kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di Recording in gereja. progress. Untuk kami boleh menerima segala kebenaran-Mu, Tuhan, firman-Mu yang akan menghidupkan setiap aspek di dalam kehidupan kami yang mulai mati, yang mulai dihancurkan oleh iblis. Kami mau Tuhan, aliran kehidupan yang kami terima hari ini, firman-Mu akan menghidupkan kembali segala sesuatu yang sudah Kau taruh di dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh, urapi setiap kami, Roh Kudus mengambil alih atas gereja ini dan mengambil alih atas tubuh kami, jiwa kami, roh kami, dan kami tolak setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, internet tersambung sampai dengan Zoom selesai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pikiran supranatural. Ini ada yang dari luar negeri bisa bahasa Inggris Indonesia ya? Bisa bahasa Indonesia? You can speak English Indonesian? Can speak bahasa? Bisa dikit-dikit ya. Little I can ya. Oke. Saya akan bicara agak pelan supaya maksudnya nggak cepat-cepat supaya kalian bisa menangkapnya. Ya, hari-hari ini Tuhan mengajarkan saya untuk memberitahukan kepada jemaat bahwa kita ini memiliki yang namanya pikiran supranatural, bahwa kita ini adalah makhluk supranatural karena keberadaanmu adalah anak Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 12, kalau engkau percaya kepada Yesus maka engkau disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Karena engkau percaya kepada Yesus maka engkau disebut anak Allah, ya. Betul? Kalian semua ini anak Allah. Katakan amin. Amin. Karena engkau percaya kepada Yesus Kristus maka engkau disebut anak Allah. Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa, Allah itu pencipta segala sesuatunya. Allah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka sebagai anak Allah engkau juga mengalami kehidupan yang sama. Katakan amin. Saudara ngikuti saya enggak? Ayo, fokus ya, fokus ya. Saya lagi nabur benih firman. Kalau ada iblis yang mengacau di pikiranmu, berarti dia sedang nabur lalang. Kalau kamu lagi dengar firman kayak gini, pikirannya kemana-mana, berarti iblis ada di sampingmu, lagi nabur lalang. Yang melamun, yang pikirannya masih kemana-mana, ayo wake up, bangun. Bangun, fokus, supaya ketika benih firman disampaikan, engkau bisa menangkapnya, dan firman yang kau tangkap itu akan merubah hidupmu. Katakan amin. Oke. Sebagai anak Allah, Bapamu di surga menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ya, jadilah terang, maka terang jadi. Engkau anak Allah, engkau juga bisa menciptakan sesuatu lewat apa yang kau ucapkan. Amin. Nah, apa yang kau ucapkan itu berasal dari hatimu, dari pikiranmu. Engkau berpikir sesuatu, kayaknya aku pengen makan gado-gado deh, gitu kan mikir ya dari keinginan gitu ya. Ya, ini saya latih kalian untuk menjadi supranatural. Jangan natural. Kalau natural kalian butuh duit mesti nyolong, butuh duit mesti nyuap, butuh duit mesti jualan narkoba, itu natural. Itu cara dunia, itu pola pikir dunia. Yang supernatural adalah semua yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupanmu, engkau bisa mengambilnya, engkau bisa menerimanya. How? Bagaimana saya bisa menerimanya? Lewat pikiranmu, lewat ucapanmu, lewat hatimu yang dibersihkan oleh firman Tuhan. Pikiranmu berisi firman Tuhan, mulutmu mengucap firman, hatimu sepakat. Ya, karena janji Tuhan di Yohanes 15 ayat 7, coba dibaca. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Karena engkau tinggal di dalam firmanku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, gitu kan ya. Coba dibaca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
Ya, betul. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan kamu akan menerimanya dengan syarat engkau tinggal di dalam firman loh. Jangan di luar firman. Ya kalau kalian nanti baca di Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu di dalam dia, di dalam firman, di dalam Yesus engkau dikuduskan, di dalam Yesus engkau dibenarkan, di dalam Yesus engkau berhak untuk mendapatkan semua janji-janji Allah di dalam Kristus. Engkau berhak untuk menerima semua berkat rohani di dalam surga. Berkatnya di dalam surga, berkatnya rohani, engkau harus mengambilnya di roh. Bagaimana engkau mengambilnya di roh adalah engkau hidup di dalam roh, jangan hidup di dalam daging. Jangan keluar dari Yesus, jangan keluar dari firman. Hidupmu kalau keluar dari firman, engkau menjadi natural. Tetapi kalau engkau di dalam firman terus mengisi hidupmu dengan firman, kalau engkau ada di lapas ini 7 tahun, 5 tahun, pakai kesempatan itu untuk mengisi penuh pikiranmu, yang kadung dicetak oleh pola dunia itu dihancurkan pakai firman, 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 pakai perspektif dari Tuhan, cara Tuhan berpikir, engkau samakan. Nah, waktu engkau tinggal di dalam firman, engkau ngucap apa saja jadi. Wow, lu ini tak ajari supranatural pada enggak semangat gitu loh, semangat gitu loh, semangat ya. Iya dong, jadi orang sakti kok nggak semangat, malah kalian tuh belajar orang sakti malah pergi ke dukun paranormal orang pinter ya toh. Nah ini Bu Pendeta ngajari kamu jadi supranatural malah nggak semangat. Loh Yesus itu kan supranatural, Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mengusir setan-setan, supranatural nggak? Lah kok kalian malah milih pergi ke dukun, ayo. Sekarang tak ajari untuk bagaimana engkau menjadi supranatural. Yuk, kita baca di Roma 5 ayat 17 sampai 19. Roma 5 17 19. Roma 5 17 19. Ya. Saya akan kasih lihat keberadaanmu, ya. Saya akan lihat keberadaanmu hari ini. Roma 5 ayat 17 sampai dengan 19. Silakan. Oh, Sebab jika karena pelanggaran satu orang mau telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. ini firman keren Amin. banget. Saya kasih lihat ya. Ini firman keren banget. Kalian nanti baca-baca ulang ya. Ya, pikiranmu tuh jangan kosong. Ya, pikiranmu itu harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita kasih tahu ya. Dulu memang engkau banyak dosa, ya, makanya terdampar di lapas ini ya toh. Betul nggak? Ya, oleh karena pelanggaranmu akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, pelanggaranmu akan hukum-hukum dari firman Tuhan, ya, engkau menabrak setiap firman sehingga engkau harus terdampar di lapas ini. Tapi ketahuilah keberadaanmu hari ini, dulu memang engkau berdosa oleh pelanggaran satu orang yaitu Adam. Tetapi firman Tuhan berkata ini coba dibaca ayat 17 saya bacakan ya. Kalian ngikuti saya? Kalau kalian masih ngikuti saya kasih jempol. eh ini yang duduk di paling depan, kau sakit? Bapak sakit? Yang tengah baju merah. Tengah baju merah, Bapak sakit enggak? You sakit? Sakit bagian apa? Saya mau doain untuk sembuh dulu. Kamu sakit kenapa?
Perutnya sakit atau kepalanya pusing? Hah? Demam, Sakit mah? demam, demam, Oh, panas, demam. panas. Ayo kita bikin mujizat. Ayo bikin mujizat. Ayo Pak, ikuti saya ya. Lihat saya ya. Siapa namanya? Ya. Eh, Yesus yang kau sembah itu dulu, sekarang, selamanya itu sama. Yesus menyembuhkan, sekarang juga menyembuhkan. Loh, Bu, kan Yesusnya sekarang udah di sorga. Loh, lah saya itu sudah mati bagi dosa, sekarang yang muncul adalah Yesus di dalam saya. Itu firman berkata begitu ya. Semua yang sudah mengerti firman, engkau sudah mati bagi dosa, yang muncul di dalam dirimu adalah Yesus. Berarti kita ini Yesus-Yesus kecil kan? Haleluya. Berarti hari ini kita akan bikin mujizat ya. Dalam nama Yesus, semua roh demam yang ada di dalam tubuhmu, aku cabut keluar di dalam nama Yesus. Yuk, Pak, angkat tangan gitu loh, Pak. Sing percaya gitu loh. Jangan nggak percaya, ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan terima mujizat. Tapi kalau kamu percaya, siapapun kau yang sakit hari ini, kan kau sakit terus kemudian kau nggak bisa fokus terima firman, tubuhmu sakit, mahmu sakit, migrain, kepalamu migrain, mahmu, lambungmu sakit. Hari ini, angkat tanganmu, yang sakit, angkat tanganmu. Aku cabut setiap roh sakit penyakit di dalam tubuhmu. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, aku cabut setiap roh demam. Aku cabut setiap roh sakit penyakit, cancer, tumor, apapun itu. Semua kelainan di tubuhmu, aku cabut keluar di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir, terima kesembuhan. Aliran kesembuhan mengalir, Roh Kudus mulai menjamahmu, engkau mulai berkeringat, ada aliran hangat mengalir di dalam dirimu, dan demam itu hilang. Dalam nama Yesus, demam itu hilang. Demam itu hilang, sakit penyakit di tubuhmu hilang. Engkau yang punya sakit di sendi-sendi, lututmu sakit, persendianmu sakit, aku cabut setiap roh yang membuat sakit di sendi ini. Lehermu kenceng, nggak bisa nengok kiri kanan kenceng. Aku cabut dalam nama Yesus. Paru-parumu keropos karena engkau perokok berat. Dalam nama Yesus, minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini Tuhan berikan kepadamu paru-paru yang baru. Seluruh organ tubuh yang baru. Di dalam nama Yesus, minta ampun. Dosamu diampuni dan jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Engkau mulai merasa jantungmu itu ada penyempitan. Engkau nafas itu sesak. Oleh karena tekanan-tekanan di dalam hidupmu, dan oleh karena pola hidupmu yang tidak sehat, jantungmu mengalami kelainan. Hari ini aku minta Tuhan jantung yang baru dipasangkan kepada anak-anakmu ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan ilahi hari ini. Dalam nama Yesus, tidak ada operasi jantung, tidak ada penyempitan pembuluh. Dalam nama Yesus, jantungmu normal, paru-parumu sembuh, ginjalmu sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Weh, sekarang semangat lagi dong. Ya, semangat lagi. Dengar ya. Kamu jangan terlalu agamawi ya. Agamawi itu gini loh. Oh, yo, mari kita pergi ke gereja, dengerin hamba Tuhan sampaikan firman. Kita sambil ngantuk-ngantuk ya enggak apa-apa, sambil pikirannya kemana-mana. Sorry, kehidupan seperti itu sudah jangan kamu pakai lagi. Yuk mulai sekarang ketika dengar firman, yuk berapi-api ya. Sebab apa? Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu adalah sang firman. Jadi ketika engkau tangkap setiap firman Tuhan dan itu menjadi rema di dalam hidupmu, engkau bisa nangkap, engkau mengerti, engkau dapat pewahyuan, maka seluruh aspek di dalam hidupmu yang mati akan hidup, kata amin. Apa itu? Apa Bu aspek dalam hidup saya? Aspek apa? Lah keluargamu berantakan. Gara-gara kamu masuk di penjara, ya toh? Istrimu selingkuh, ya toh? Kabur meninggalkan engkau. Orang apa ya? Oh apa ya? Anak-anakmu jadi berantakan kemana-mana, ikut bapaknya narkoba, anaknya juga ikut narkoba, bapaknya judi, anak ikut judi.
Hancur kabeh ya kan? Aspek dalam keluargamu hancur. Ketika engkau percaya firman, engkau nangkap firman, maka seluruh aspek di dalam hidupmu menjadi hidup. Dihidupkan kembali, disehatkan kembali, dimakmurkan kembali, katakan amin. Dan itu tidak bisa jika kau tidak terima firman. Kau nggak akan ngalami apapun kalau engkau nggak terima firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Itu coba perhatikan sekelilingmu. Orang-orang yang tidak pernah terima firman atau kalau mereka terima firman sambil ngantuk, keadaan mereka loyo setiap hari, tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo. Karena apa? Nggak mau makan firman. Paham ya? Tapi bagi yang engkau terima firman, yes, amin, terjadilah atas hidupku. Engkau renungkan, engkau seperti lembu yang mengunyah rumput, mengunyah makanan, mengunyah lagi, terus dikunyah terus, dikunyah terus, dikunyah terus, direnungkan, diimajinasikan, dipikirkan, engkau akan hidup. Yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang hancur dipulihkan, yang terikat dengan roh jahat, narkoba, lepas dalam nama Yesus. Yesusmu tuh dahsyat. Ya, amin, haleluya. Nah, kalian perhatikan di ayat 17, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, nah sekarang mulai nangkap firman ya, jangan loyo-loyo ya. Sebab jika oleh dosa, Pak, yang baju merah, Mazmur 107 ayat 20 mengatakan begini, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi waktu kamu dengar firman, kamu pasti sembuh. Haleluya. Oh, percaya dulu dong, saya sudah berapi-api gini, kalian itu loyo-loyo gitu sih. Aduh. Ya, doakan saya nanti suatu hari saya akan ada di situ ya, di Medan ya. Tak onyo-onyo kamu pakai firman ya. Haleluya. Yuk, sebab jika oleh satu dosa satu orang, maut telah berkuasa. Oleh satu orang, maut telah berkuasa. Dengar, maut itu sumber dari segala masalah di dalam hidupmu. Maut, iblis, dosa, maut. Lihat ya, iblis, dosa, maut itu sumber masalah di dalam hidupmu. Tapi Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Kalau kamu tetap tinggal di luar Yesus, silahkan menikmati maut. Tapi kalau kamu tinggal di dalam Yesus, maut tidak berkuasa atas hidupmu. Apa itu maut? Sakit penyakit, kehancuran, kemiskinan, depresi, gila, kutuk. Itu maut. Tapi kalau engkau sudah tinggal di dalam Yesus, maut tidak bisa menyentuhmu. Amin. Sebab jika oleh dosa, jadi dosa menimbulkan maut, upah dosa adalah maut. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Limpah kasih karunia. Kalau engkau terima Yesus, engkau limpah dengan kasih karunia, limpah dengan anugerah. Dosamu diampuni, dosamu dihapus. Semua kemiskinanmu diubah menjadi kelimpahan. Semua rapat tangismu diubah menjadi sukacita karena kamu terima. Kamu terima apa? Kasih karunia. Haleluya. Dan anugerah kebenaran. Engkau dibenarkan. Tadinya engkau membawa dosa. Halo, semuanya masih fokus. Tadinya dosa berkuasa atas hidupmu, tapi ketika engkau terima Yesus, kamu dibenarkan menjadi orang benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka ketika engkau sudah dibenarkan, engkau berdoa apa saja, doamu didengar. Karena engkau dijadikan sebagai orang benar.
Amin. Oleh kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. You akan hidup dan kamu akan berkuasa. Kamu akan hidup seluruh aspek di dalam hidupmu. Hidup dan berkuasa. Engkau memiliki kekuasaan. Engkau berkuasa atas iblis, dosa, dan maut. Engkau bisa berkata, iblis enyah. Engkau yang membuat sakit penyakit enyah. Engkau berkuasa menjadi raja-raja. Allah yang kau sembah itu kan raja toh? Waduh, ngantuk terus nih. Ada yang ngantuk, ada yang pikirannya kemana-mana. Waduh, waduh. Saudara tahu nggak? Saya tuh bangun dari dini hari tadi ya. Saya ibu rumah tangga, nggak punya pembantu. Semua saya kerjakan sendiri. Dan saya harus kasih makan kalian ini. Makan apa? Firman dan perutmu kenyang nanti akan ada makan siang toh. Betul nggak? Aku mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalian jangan santai-santai hidup. Ada banyak yang Tuhan tuntut dari hidupmu. Oke? Nah, sekarang cuma dengerin firman aja. Wah, nguap sana sini pikirannya kemana-mana. Ini mesti menghargai ya. Setiap apapun yang kita dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman ya. Ya, saya tepuk kiri kanannya, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Dimarahi Bu Hana loh gitu. Jangan ngantuk loh. Bu Hana nanti mengaum seperti singa. Oke, sekali lagi ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa dan pelanggaranmu diampuni, engkau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kamu hidup dan dibenarkan, kamu hidup dan berkuasa. Hari ini ketika engkau ada di lapas ini, yes, engkau menyadari keberadaanmu sebagai orang berdosa. Tapi hari ini Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Amin. Dan kamu seluruh hidup di dalam hidupmu akan hidup. Seluruh aspek di dalam hidupmu akan hidup. Dan kamu akan berkuasa. Yuk berkuasa, berkuasa itu kayak apa sih imajinasinya? Gini loh. Kalau engkau itu berkata bahwa aku ini bait Allah, di dalam tubuhku ini ada roh Allah. Ya, di dalam diriku mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu Yohanes 7 ayat berapa ya? 36. Dibilang gini, kalau kamu percaya kepadaku, kepada firman, kepada Yesus Kristus, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kitab Yehezkiel 47 ayat 9, 10 itu berkata, kemanapun aliran air itu mengalir, di situ segala sesuatunya hidup. Amin. Jadi kalau engkau mau, Tuhan terima kasih, engkau bawa aku ke lapas ini untuk aku dikembalikan sebagai anak Allah, sebagai anak raja yang memiliki kuasa dan otoritas, dari dalam diriku mengalir aliran kehidupan, seluruh aspek di dalam hidupku yang mati hari ini dihidupkan. Enggak ada yang amin sih. Dan ketika saya berjumpa dengan orang-orang, saya tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi siapapun yang ketemu dengan saya, mereka akan ketemu Allah yang aku sembah, dan itulah engkau berkuasa. Engkau menjadi terang dan garam. Engkau memiliki pengaruh. Engkau bisa menjadi pengaruh itu loh. Berkuasa. Nah, ini contohnya saya kayak gini ya, nih ya. Nih ya, karena saya mempraktekkan ayat ini. Karena saya mempraktekkan bahwa tubuh saya ini bait Allah. Roh Allah bertahta di dalam diri saya. Saya sudah mati dari segala kesombongan, hawa nafsu, semua yang bikin saya dosa itu sudah mati. Bukan pingsan loh, bukan mati suri loh. Nanti sebentar hidup lagi keakuannya, kesombongan. Enggak. Mati. Tapi yang hidup di dalam saya, yang hidup di dalam saya adalah Yesus Kristus. Amin. Maka saya bisa mempengaruhi kalian. Haleluya. Saya kan punya otoritas, kamu yang ngantuk, bangun, kayak tak, gitu kan ya. Buatlah gitu loh, punya penguasa, jadi penguasa, berkuasa.
Amin. Kalian paham enggak? Tapi coba kalian ya, kalau masih hidupmu penuh dengan dosa, penuh dengan hawa nafsu, masih pahit, belum bisa ngampuni, kamu kan nyekupruk kok gini, nyekupruk kok gini loh, nunduk gitu. Ketemu orang, wah takut. Apa dosa? Bikin kalian enggak punya power. Tapi hari ini kabar baiknya adalah dosamu sudah diampuni. Amin. Dan kamu dikembalikan menjadi orang-orang yang memiliki kuasa. Kuasa atas apa? Iblis, dosa, dan maut yang membuat hidupmu hancur itu loh. Jangan mau diperbudak sama iblis terus. Saya mau kalian semua bangkit berdiri deh. Yang belakang-belakang. Saya tahu kalian menolak firman, saya tahu. Bangkit berdiri semuanya. Yang fokus sama firman itu cuma satu dua. Saya melihat cuma satu dua. Yang lainnya tuh ibu Eki ngomong apa sih mungkin. Ibu ini ngomong apa sih? Ayo, hari ini pegang kepalamu. Pegang kepalamu. Hari ini semua pola pikir manusia dunia, semua pola pikir manusia lama yang membelenggu hidupmu, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mulai hari ini, pikiran Kristus mulai muncul di dalam dirimu. Pikiran Kristus mulai ada di dalam dirimu. Pikiranmu dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan aku melihat ada sesuatu yang menghancurkan pola pikir lamamu, sehingga mulai hari ini engkau mulai ngeh dengan firman di dalam nama Yesus. Semua kekerasan hatimu, kekerasan di pikiranmu, cara pandangmu yang salah dihancurkan hari ini. Dan engkau dikembalikan sebagai anak Allah yang respect terhadap firman dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saudara, baru saja saya mempraktekkan bahwa saya punya kuasa. Ya toh? Kalian tak suruh berdiri, berdiri semua toh? Iya toh? Kalian tak suruh pegang kepalamu, kalian ngikut toh? Lah itu yang namanya berkuasa, punya power gitu loh. Nah, coba kalau kalian yang masih bohong terus, ngerjain orang terus, ngomong, ayo berdiri, ngapain you nyuruh-nyuruh? Kayak gitu kan? Nggak punya power, nggak punya kuasa. Ini loh ayatnya 17, Roma 5 ayat 17. Yuk dibaca lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kita semuanya, kalian semua percaya kepada Yesus Kristus, maka segala dosa pelanggaranmu hari ini dihapus. Katakan amin. Dan kalian dibenarkan oleh karena satu orang yang mati bagi dosamu, yaitu Yesus Kristus. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya toh? Betul nggak? Loh, kalian itu punya Alkitab nggak sih? Baca ayat 19 nih loh. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dulu waktu ketidaktaatan Adam, semua orang jatuh dosa toh. Sekarang demikian juga oleh ketaatan satu orang. Siapa satu orang itu? Yesus. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Wow. Katakan bersama-sama saya, hari ini keberadaanku adalah orang benar. Hari ini keberadaanku adalah orang benar. Karena aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus.
Doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka aku menjadi supranatural. Kan gitu. Kenapa kau diam saja? Mister, why you not speak? Speak something lah. Ya, speak something ya. Ikuti ya. Aku sekarang menjadi orang benar. Ngomong. Aku sekarang menjadi orang benar. Sebab aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Nah, sekarang kalian buka di Kolose 2, 13 sampai 15. Kolose 2, 13 sampai 15. Saya mau kasih sesuatu ya. Yang di belakang-belakang masih ngikutin saya? Masih kelihatan loh dari sini kalian ngikutin atau enggak? Eh, Kalian pernah, siapa di sini yang pernah punya utang? Yang pernah punya utang. Siapa kalian di sini yang kena apa itu? Hutang online? Yang kena hutang online? Ada nggak? Siapa di sini yang pernah didatangi oleh penagih hutang? Pernah? Pernah didatangi penagih hutang? Pernah ya? Penagih hutang itu dandannya klimis, pakai jas, pakai dasi, terus pakai sepatu pantofel, dan berkata baik-baik, maaf Bapak, hutang saudara harus segera dilunasi. Apakah seperti itu? Enggak. Dia pakai badan yang besar, tatoan semua, sampai wajahnya ditato-tato semua, dan ngomongnya nggak sopan, teriak-teriak. Betul apa enggak? Itu namanya penagih Nah, Mister, do you understand what I mean? You understand what I mean ya? Penagih hutang itu tidak ada yang klimis-klimis, apa namanya, sopan dandanya. Enggak. Mereka akan teriak-teriak dengan tidak sopan, maki-maki hidupmu, ya toh? Maki gedor-gedor pintu, betul enggak? Wih, badannya tato semuanya. Karena apa? Kamu punya utang, enggak? Ini iblis itu juga penagih hutang. Iblis itu seperti penagih hutang. Kalau hutang dosamu nggak kamu selesaikan, dia akan gedor-gedor terus di telingamu, mengintimidasimu lewat mimpi, lewat suara, lewat pikiran, dan berkata, hei, kamu punya hutang dosa. Kemarin kamu habis membunuh orang, kemarin kamu habis ngerampok, kemarin kamu habis gini, gini, gini. Dia itu penagih hutang. Hutang apa? Hutang dosa. Ayo dibaca ini. Kolose 2, 13 sampai 15. Kamu juga. Ya, silakan. Silakan, Pak. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Terima kasih. Dengerin ya. Kalian yang bikin dosa terus ya. Ya. Iblis itu seperti penagih hutang. Setiap hari gedor-gedor di pintu hatimu.
mengintimidasimu dengan mimpi buruk, mengintimidasimu dengan sakit penyakit, badanmu tiba-tiba demam, sakit seluruh tubuhmu, itu intimidasi iblis. Iblis menuntut karena engkau masih punya yang namanya hutang dosa. Tapi ayat ini berkata begini, kamu meskipun dahulu oleh pelanggaranmu, ya, oleh karena pelanggaranmu, karena kamu banyak dosa, tapi hari ini telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaranmu. Kamu hari ini diampuni dosamu, dihidupkan kembali. Lah kok kamu sudah dihidupkan kembali, kok pilih mati lagi dengan menyentuh dosa gitu loh maksud saya. Ngerti nggak? Berarti kan kesempatanmu ada di lapas ini adalah yuk mesti masuk kembali di dalam pengampunan dosa yang Tuhan sudah sediakan. Supaya apa? Iblis nggak nuntut lagi atas hidupmu. Sebab iblis itu seperti tukang tagih hutang. Bahkan dia lebih jahat daripada seorang rentenir. Iblis itu lebih jahat daripada rentenir, tukang tagih hutang. Waktu dosamu tidak kau selesaikan, dia akan terus mengintimidasi hidupmu dengan sakit penyakit, dengan kehancuran, dengan kemudian depresi, tekanan hidup kamu, sesak napas. Aku kayak hampir mati nih. Kayak gitu. Itu iblis bikin kayak gitu. Yesus bikin kayak gitu enggak, Yesus sembuhin kamu. Yesus kasih engkau nafas hidup untuk kamu bisa bernafas kembali lega. Tapi jangan main-main lagi dengan dosa gitu loh. Ibaratnya gini loh, saudara, engkau sudah kapok dengan debt collector yang datang setiap hari mempermalukanmu, teriak-teriak sampai tetanggamu bangun semua ya toh. Terus kan kamu ada yang namanya, aduh saya nggak mau punya utang lagi deh, capek nih kalau punya utang kayak gini, malu kan gitu kan ya. Itu sama. Hidupmu kalau engkau terus jatuh bangun di dalam dosa, kamu akan digedor-gedor terus oleh iblis. Nah, tapi sebetulnya keberadaan iblis ini di hadapan Tuhan, dia itu seperti raja yang kalah perang, terus diarak di hadapan rakyatnya, ditimpuki pakai telur busuk, terus pakai buah-buah yang busuk. Ini iblis udah kalah. Saya itu kalau punya imajinasi itu bisa ketawa sendiri gitu loh. Tapi kalian kenapa masih bermain-main dengan iblis gitu loh? Loh iblis itu sudah ditimpuki oleh telur busuk, oleh sayur-sayuran busuk, oleh kotoran-kotoran ditimpuki. Kamu sudah kalah, Yesusku sudah menang. Nah kok kamu masih main-main dengan dosa gitu loh? Ngerti maksud saya? Nih, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lapas masih ngikuti saya? Dengan menghapuskan surat hutang. Ya, begitu engkau jatuh di dalam dosa, ada yang disebut dengan surat hutang. Ya, begitu engkau jatuh di dalam dosa, ada yang namanya surat apa? Surat hutang. Nah, surat hutang itu yang nuntut adalah iblis yang terus-menerus mengintimidasi hidupmu. Ya, dengan menghapuskan surat hutang, tapi surat hutang itu sekarang sudah dihapus oleh Tuhan, dipakukan di atas kayu salib. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis itu sudah kalah. Udah diarak di alam roh, dinyatakan bahwa engkau kalah. Yang menang adalah Yesusku. Wahyu 1 ayat 17, 18, 19 itu berkata gini, Yohanes, lihat, aku tuh dulu mati, kemarin mati, tapi sekarang aku hidup. Dan hidup
kekal selama-lamanya dan kunci kerajaan maut ada di tanganku. Nah, itu Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 19 itu. Kunci maut itu ada di tanganku. Jadi sebetulnya apa? Ada sebuah negara atau sebuah kerajaan yang kerajaan ini bubar. Kerajaan siapa? Kerajaan maut. Tapi banyak anak Tuhan, lawang kerajaannya sudah dibubarkan, kamu malah bergabung lagi dengan penguasanya yang sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus gitu loh. Saya mau dengan pemahaman ini kalian mengerti hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan ya. Jangan main-main dengan dosa supaya yang namanya tadi loh kehidupanmu itu mulai hidup dan kamu memiliki kuasa, berkuasa sebagai anak-anak raja itu kalian ngalami. Enggak kalah terus, enggak sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar tersinggung. Nah, itu berarti engkau masih dikuasai, diduduki oleh uh, iblis ya. Tapi ketika engkau mengizinkan Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya aku memandangnya bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Hidup bagi Allah di dalam Kristus. Maka Kristus diam di dalammu. Maka engkau memiliki pikiran supranatural. Maka ketika engkau mengimajinasikan sesuatu, sesuatu itu terjadi sesuai dengan imajinasimu. Engkau minta apa saja, misalnya anakmu yang sakit disembuhkan, maka anakmu sembuh. Anakmu yang mau sekolah masuk di jenjang yang lebih tinggi, maka mereka benar-benar mendapatkan terobosan. Engkau berdoa Tuhan, engkau yang membiayai sampai dia lulus kuliah, maka Tuhan menyediakan. Engkau punya imajinasi yang baik karena engkau memiliki pikiran Kristus, karena engkau sudah mati bagi dosa dan engkau menjadi supranatural, punya pikiran supranatural. Sudah ngerti hari ini? Sekali lagi baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 7 dan saya selesai. Yohanes 15 ayat 7. Ini akan menjadi bagian dari hidupmu jika engkau mempercayainya dan engkau bertobat sungguh-sungguh. Yohanes 15 ayat 7. Sudah ketemu semua? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Baca bersama-sama 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lu ini sakti loh ini orang sakti. Dia doa apa saja dijawab. Bapaknya yang baju merah, Pak, itu mikrofon ini tolong dihidupin ya, supaya saya bisa komunikasi dengan jemaat. Mikrofonnya yang di lapas tolong dihidupin. Tolong di-unmute mikrofon lapas. Bapaknya yang baju merah sudah sembuh belum demam? Kalau sudah sembuh kasih jempol, kalau belum jempolnya ke bawah gini. Oh, itu bohong. Hah? Sudah entengan belum badanmu? Itu Pak minta tolong Pak petugas, mikrofonnya yang di mikrofonnya yang di laptop belum dihidupin, jadi saya nggak dengar. Mikrofonnya di unmute. Ya, masih belum ya. Bapak sudah sembuh belum? Sudah entengan? Sudah. Apa? Nggak dengar. Gini aja, gini atau gini. Kalau sudah sembuh gini.
Kemudian keputusan itu. Oke, yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Tuhan sedang mau demonstrasi kuasanya pada kalian semuanya hari ini. Ya, mau kalian percaya, mau kalian tidak. Tapi hari ini Tuhan sedang mau demonstrasi kuasanya. Kalian yang punya sakit penyakit, apapun tadi nyeri-nyeri di lehermu, nyeri-nyeri di mahmu, ya lambungmu nyeri, nyeri di punggungmu, terus lehermu kaku semuanya, terus ada kebas-kebas. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan, biar Engkau Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus yang sama dulu, sekarang, selamanya, yang membuat mujizat hari ini, anak-anakmu di tempat ini, biar melihat kuasa supranatural terjadi atas mereka yang sakit hari ini benar-benar disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan turun atasmu, membakar setiap kenajisanmu, membakar, menghancurkan setiap kekerasanmu. Wow, saya ngelihat api itu mulai ada di sekelilingmu. Wow, mulai membakar. Yes, api Tuhan. Api Tuhan mulai membakar semua kenajisanmu, semua ketidakakuratanmu, semua kekerasan hatimu. Yes, hari ini semuanya itu dihancurkan oleh api Tuhan. Dan biarlah engkau dimurnikan, dicetak ulang menjadi seperti yang Bapa mau. Engkau di-create ulang menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Engkau menjadi makhluk-makhluk supranatural, manusia supranatural, anak-anak Allah yang maha tinggi, yang berkuasa, yang hidup, seluruh aspeknya hidup di dalam nama Yesus. Kesehatanmu pulih, kamu dimakmurkan, dilepaskan, dibebaskan dari tuntutan iblis, dari surat hutang yang mendakwamu siang dan malam. Hari ini engkau dibebaskan dari surat hutang dosa. Engkau dibenarkan hari ini oleh kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar ada pewahyuan yang mereka tangkap, biar mereka mengerti keberadaan mereka sebagai anak Allah yang berkuasa dan hidup di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. God bless. Recording stop. Kita sudah kirim makanan.